Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18 mulai. Satu Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18 mulai. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, kita sekarang di sini membahas tentang antikristus, dan kita melihat di sini dikatakan bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan kembali saya mau membawa kepada perkataan saya beberapa waktu yang lalu. Kalau di zaman Rasul Yohanes saja dikatakan waktu ini adalah waktu yang terakhir, berarti di zaman kita adalah waktu ini adalah detik-detik yang terakhir. Ya, begitu dekatnya. Tetapi sayangnya banyak orang yang kembali, banyak orang Kristen sekalipun tidak percaya. Buktinya, mereka tidak mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka masih cinta uang, mereka masih cinta keduniawian. Baiklah kalau ada yang mengatakan, enggak Pak, saya enggak cinta uang, enggak cinta keduniawian. Ya, saya perhalus saja, lebih mementingkan uang, lebih mementingkan keduniawian, lebih mementingkan yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan, yang kekal. Padahal di dalam 1 Korintus pasal 15 dikatakan, selama kedagingan kita, selama manusia tubuh fana ini masih kuat, maka tubuh kemuliaan itu tidak akan pernah bisa kita nikmati. Padahal tubuh kemuliaan itu seharusnya mulai dinikmati ketika kita ada di muka bumi ini. Paulus katakan,
tubuh jasmaniku semakin merosot, tetapi manusia rohku, manusia batiniaku diperbarui dari sehari ke sehari. Berarti perubahan dari tubuh yang fana ke tubuh kemuliaan itu seharusnya dimulai ketika kita sudah terima Tuhan Yesus. Bukan waktu sangkakala Allah terakhir ya, dibunyikan, bukan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka seharusnya mulai saat itu tubuh kemuliaan ini seharusnya terus bertumbuh, terus menjadi semakin besar. Istilah dari Yohanes Pembaptis, aku harus semakin kecil, tetapi dia, Yesus, harus semakin besar. Sama kok prinsipnya. Tubuh jasmaniku semakin kurang, semakin merosot, semakin lemah. Tetapi itu tidak mengapa. Yang penting manusia atau tubuh batiniaku semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Yang repot kebanyakan orang, bahkan orang Kristen, tubuh rohaninya tidak bertumbuh, tubuh jasmaninya semakin lemah. Itu yang repot. Nah, mari kita lihat di sini itu sebagai pembukaan bahwa betapa pentingnya kita ini membuat manusia roh kita terus bertumbuh. Kenapa? Karena Yesus akan segera datang. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Antikrisnya belum datang loh, belum muncul. Tetapi antikrisnya akan datang, ya. Pemimpinnya akan datang. Tetapi dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Anda kalau memperhatikan YouTube, medsos, Anda akan melihat betapa banyaknya orang-orang yang menentang Yesus sebagai anak Allah. Dan kata-katanya begitu biadab. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin ya Allah mempunyai anak? Bagaimana mungkin bahwa Yesus yang adalah manusia itu adalah Allah? Siapa bidannya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi inilah antikris, anti kepada Kristus. Nanti sore mungkin kita akan bahas tentang roh antikris. Bahwa sebenarnya sangat gampang mengenal roh antikris. Siapa yang tidak percaya bahwa Allah datang sebagai manusia di dalam tubuh Yesus Kristus, dialah yang mempunyai roh antikris. Oleh karena itu, antikris itu banyak ada di sekitar kita. Tetapi nanti pemimpinnya yang akan menguasai dunia juga memimpin dunia, itu baru nanti akan datang. Sekarang belum. Mungkin sekarang masih kuliah atau masih masuk, ya. Mungkin masih ada di parlemen-parlemen pemerintah di negara-negara yang maju. Tetapi antikris, pemimpin antikris ini akan dimunculkan. Dan kalau melihat gejalanya, kembali tidak akan lama. Ada film yang mengatakan bahwa virus ini bukan virus biasa, ini perang kimia. Targetnya, ini dibahas secara ilmiah kok. Targetnya 1/3 manusia di muka bumi harus musnah. Dan mereka begitu jahatnya mengatakan sasaran mereka yang utama adalah orang-orang Afrika. Karena mereka orang-orang yang tidak berguna, tidak menghasilkan. Mereka hanya habis-habisin uang. Sasaran mereka yang utama orang-orang di Afrika.
Tetapi lihat, kalau memang ini virus dibuat, berarti akan dibuat virus yang lain juga dong. Dan jelas-jelas yang bahas kemudian mengatakan, ini bukan Cina yang buat. Ini karena Amerika kalah persaingan dengan Cina, makanya Cina yang difitnah. Jadi begitu mengerikan sebenarnya kalau kita mempelajari intrik-intrik yang ada di pemain-pemain di atas. Sayangnya kita ini menganggap ya semuanya aman-aman saja. Ada sebagian yang menganggap aman, ada sebagian yang begitu takutnya. Saya kadang lucu, kok enggak di Pamekasan? Ya, yang divaksin itu dapat beras. Oh iya loh, di Bangkalan tuh dapat beras loh, yang divaksin dapat beras. Ya, itu kalau di Pamekasan enak juga itu. Apalagi sudah 18 tahun ke atas kan, sekarang bebas loh. Yang mau vaksin ke puskesmas bawa KTP bebas sekarang. Jadi tidak usah antri-antri segala macam. Nah, kembali di sini anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Bukankah ini sangat sederhana, sangat jelas? Sayangnya kembali lihat, firman yang sangat sederhana, sangat jelas saja tidak bisa dipercaya. Banyak orang yang tidak mempercayai. Apalagi firman yang jelimet. Ya kan? Firman yang pewahyuan. Yang sukar untuk ditangkap oleh logika kita. Tetapi ini sangat sederhana loh. Oleh karena itu saya selalu katakan, ingat. Kita ini sebenarnya bukan hanya sekedar kata-kata. Ini roh yang dilepaskan. Sehingga ketika kita sudah terbiasa mendengar roh dusta, kita sukar untuk percaya kepada roh kebenaran. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ini ayat istimewa loh. 2 kalimat diulang di dalam satu ayat. Waktu terakhir. Ditekankan lagi, benar-benar waktu terakhir. Ayat ini sangat-sangat kuat sekali seharusnya kita perhatikan. Ayat 19. Memang, antikris ini yang sudah muncul, ya, dikatakan mereka berasal dari antara kita. Berarti mereka itu orang-orang Kristen yang tergabung di dalam kekristenan. Kenapa? Karena kalau mereka belum orang Kristen, sejahat apapun, mereka masih bisa bertobat. Bisa terima Tuhan Yesus. Tetapi orang Kristen yang sudah menyangkal imannya tidak mungkin bertobat. Tidak mungkin bertobat. Dan kalau Anda perhatikan orang Kristen yang menyangkal imannya dan pindah menganut agama lain, Anda perhatikan lebih jahat daripada orang-orang di luar Kristen yang sudah dari mulanya. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, kata sungguh-sungguh. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Kata sungguh-sungguh ini saya selalu menyampaikan firman yang menekankan ini. Orang Kristen yang lahir baru.
tanpa lahir baru, Anda tidak termasuk kepada orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan kalau tidak sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, nah kembali, kalau tidak sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, kelihatan kok. Kelihatan. Tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh Kristen lahir baru tidak ada perubahan hidup. Tidak mungkin. Emosi bisa bertahun-tahun sejak jadi orang Kristen. Itu membuktikan orang itu tidak sungguh-sungguh. Sidang jemaat, kalau emosi itu terus memicu kita dan keadaan di sekeliling semakin membuat kita stres, apakah tidak mungkin mereka nantinya akan membunuh? Apakah tidak mungkin mereka nantinya akan menjadi pengacau? Padahal kita disebut anak-anak Allah. Kenapa? Karena membawa damai, dikatakan. Membawa damai, bukan membawa perpecahan, bukan membawa pengaruh-pengaruh buruk, bukan membawa menyebarkan pengaruh-pengaruh kebencian. Kita membawa damai. Jadi kalau ada orang datang kepada kita kemudian menjelek-jelekkan seseorang, kita tidak usah nimbrung. Katakan aja, sudah, jangan. Saya berbicara dengan teman saya, orang Islam tapi kalimatnya bagus. Dia bilang gini, kalau ada orang ngomong ke saya dan kemudian, kamu tahu ini, tapi jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang siapa-siapa. Dia bilang, sudah jangan ngomong ke saya. Saya ini beban saya sudah banyak, kok kamu kasih beban lagi? Ya. Ternyata kan beban kan ketika kita tahu pertama kali ya. Nanti kalau ada sepertinya ini kalau kita luapkan jadi pembawa berita pertama, kita hebat. Wartawan resmi itu kalah. Makanya kan ini beban kan. Kalau sudah ngomong itu kan ada teman bicara, sampaikan dah. Dan lebih beban lagi ternyata apa yang kita simpen sudah ngempet-ngempet. Loh, kok ternyata sudah tersebar di luar. Berarti orang yang katakan, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Berarti dia nyebarkan juga ke yang lain. Dan kita merasa bersalah loh. Jangan-jangan nanti saya yang dikira nyebarkan. Padahal orangnya sendiri yang nyebarkan dengan kalimat jangan bilang siapa-siapa. Jadi kalau ada orang sudah mengatakan seperti itu, sudah jangan nambahi beban gitu ya. Jangan nambahi beban. Itu kalimat saya tangkap, iya bagus juga ini. Nah, jadi mari kita lihat kembali. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Anda perhatikan, yang namanya sungguh-sungguh, sudahlah. Ketika kita olahraga saja kita sudah tahu kan, olahraganya sama, tetapi yang sungguh-sungguh sama yang tidak sungguh-sungguh kan kelihatan. Sama orang Kristen, bahkan dalam satu keluarga pun bisa saling mengetahui kok. Yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh tahu. Dan untuk menjadi sungguh-sungguh, tetap harus dimulai dari lahir baru. Tanpa lahir baru, hanya sekedar lahir dari keluarga Kristen, tidak menjadikan kita sungguh-sungguh orang percaya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata
bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini ayat 18, ayat 19 Anda perhatikan begitu pentingnya. Sampai kata-kata diulang. Apalagi orang-orang Kristen yang muda-muda, hanya jodohnya lambat datang aja, rela kok ninggalkan iman. Perhatikan, belum sampai penganiayaan loh, hanya kawin, ya, rela ninggalkan iman. Saya mau katakan, mereka memang dari awalnya tidak lahir baru. Karena kalau memang lahir baru, ada Roh Kudus yang akan berbisik, yang akan memimpin, yang akan mengatakan bahwa hidup kekal lebih penting daripada jodoh. Mengasihi Tuhan harus lebih daripada mengasihi pacar. Ketika seseorang hanya meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus gara-gara jodoh, orang itu begitu hinanya. Hina sekali. Dan kalau ada orang yang mengundang saya dan mereka tanya, kenapa kau tidak datang? Tidak bisa. Saya kasihan, bukan tidak mau datang. Kasihan dari orang beriman menikah dengan orang yang tidak beriman, menyangkal imannya. Tidak tega untuk datang lihat orang yang awalnya hidup menjadi binasa. Tidak tega, apalagi lihat sambil makan-makan. Jadi yang terpenting adalah menjadi sungguh-sungguh orang percaya. Kalau tidak, saya mau tekankan kembali, hanya masalah waktu. Hanya masalah keadaan. Ketika engkau ditempatkan di satu keadaan, engkau bisa nyangkal iman. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh. Beban semakin berat, masalah semakin berat. Kalau iman kita tidak bertumbuh, kita akan kalah dengan masalah itu. Satu-satunya mengatasi ketakutan dari virus corona adalah meningkatkan iman kita. Anda lihat bagaimana informasi COVID di Indonesia. Tidak pernah loh di bawah 5.000 itu meningkatnya tiap hari. Sekarang malah 2 hari ini mainnya 8.000. Dulu saya sudah senang, naik 3.000, sembuh 5.000. Sekarang mainnya 6.000, 8.000 naik, sembuhnya 3.000, 4.000. Loh ini kalau dibiarkan, ini akan membuat kita takut. Saya WA dengan seseorang dan dikatakan, itu saudara saya, kakak saya, sama sekali tidak berani keluar dari rumah. Loh, ini penggenapan, akan mati dalam kebingungan, akan mati dalam ketakutan. Jadi Anda perhatikan di sini. Nah, oleh karena itu pemecahannya adalah meningkatkan iman, bukan menyembunyikan diri. Iman yang ditingkatkan. Karena iman kita, iman yang diberikan Tuhan, julukannya, saya istilahkan julukannya. 1, iman yang memindahkan gunung. 2, iman yang mengalahkan dunia. Apa tidak hebat itu? Sayangnya kita tidak mau berusaha sungguh-sungguh meningkatkan iman. Ayat yang ke-20. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi kamu telah beroleh, pasti beroleh pengurapan
dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Terjemahan yang tepat mengatakan, dan dengan demikian kamu mengetahui segala hal. Itulah pengurapan. Nah, pengurapan ini Anda harus mengerti juga. Ayat 27 juga berbicara pengurapan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Di dalam Yesaya pasal 10 ayat 27 dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris, kuk itu dipatahkan oleh pengurapan. Kuk itu dipatahkan oleh pengurapan. Nah, ada yang harus kita mengerti adalah pengurapan ini ternyata dibagi menjadi dua. Ada pengurapan yang disebut pengurapan dari atas dan pengurapan yang di dalam. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 itu berbicara pengurapan di dalam. Di mana tujuannya adalah menjelaskan firman Tuhan kepada kita, membangkitkan iman kita melalui firman yang diwahyukan. Tetapi pengurapan yang dari atas itu berbicara tentang kuasa yang akan didemonstrasikan, karunia-karunia roh, karunia kesembuhan, karunia mujizat dan sebagainya, itu pengurapan dari atas. Ada kasus baru-baru ini bahwa seorang penginjil, tetapi banyak orang menyebut dan dia sendiri menyebut dirinya rasul dan nabi, meninggal. Padahal banyak mujizat. Dan banyak orang mencemooh. Katanya membangkitkan orang mati, tapi kok sendirinya mati. Katanya menyembuhkan orang sakit, mujizat terjadi, tapi kok mati dengan penyakit. Ternyata hamba Tuhan ini juga mempunyai penyakit selama 2 tahun, penyakit kronis yang mendatangkan kematian akhirnya, tetapi dia sembunyikan. Kenapa? Karena takut orang-orang yang datang kepadanya tidak percaya bahwa kuasa Tuhan bisa menyembuhkan orang itu melalui dirinya. Ya. Nah, lihat di sini. Sebenarnya yang terjadi itu begini. Seseorang diberi karunia, tujuannya untuk membangun, untuk memberkati orang lain. Tetapi karunia itu tidak bisa dipakai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau karunia kesembuhan, kita menumpangkan tangan, kita mengucapkan firman kesembuhan, orang akan sembuh. Itu karunia. Tetapi untuk diri sendiri, kita harus membangun diri kita. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku disembuhkan. Kita merenungkan, kita membayangkan bagaimana luka Tuhan itu menyembuhkan kita. Kita membayangkan bahwa segala penyakit kita ada di tubuh Tuhan Yesus. Ini pengurapan yang di dalam akan mengajar, akan menimbulkan imajinasi di dalam kita, sehingga kita punya pengertian yang benar, iman di dalam kita itu teguh. Sehingga ketika ada penyakit datang, ini secara otomatis akan keluar dengan sendirinya untuk menolak. Atau bahkan ketika penyakit masuk di dalam kita, maka di pengurapan di dalam ini akan mengaktifkan firman yang ada di dalam kita ini untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Sehingga seharusnya penginjil-penginjil itu, bahkan ada penginjil di Indonesia yang terkenal dengan gerakan besar-besaran seluruh kota kumpul. Banyak yang tidak tahu bahwa dia itu kalau sakit
pergi ke Singapura dengan diam-diam untuk berobat. Supaya tidak ada orang tahu bahwa dia punya penyakit. Sampai segitunya, ini pendeta-pendeta terkenal loh. Oleh karena itu saya selalu katakan, seharusnya kita banyak belajar. Bukan hanya dari Alkitab, dari semua buku. Supaya kita itu pewahyuan demi pewahyuan yang diberikan pada seorang hamba Tuhan, kita bisa tangkap. Yang diberikan kepada hamba Tuhan yang lain, kita bisa tangkap. Kita harus belajar terus. Kalau tidak, seperti ini. Bayangkan penyakitnya disembunyikan, jangan sampai jemaat tahu. Padahal itu bisa dijelaskan. Bahwa ada dua macam pengurapan. Pengurapan yang dari atas. Yang sebenarnya kita bisa rasakan. Kadang ada orang yang tangannya itu bisa panas. Wow, ini pengurapan kesembuhan datang. Ada itu pengurapan di atas, dari atas seperti itu. Ya. Tetapi pengurapan yang di dalam ini akan membuat kita tenang. Menghadapi apapun kita tenang. Karena pasti akan teratasi. Ya. Nah, yang terpenting saya mau katakan, yang terpenting bagi kita adalah ini loh, kita harus terus sadar punya iman. Di sini dikatakan ya, punya iman secara khusus untuk pengurapan yang di dalam. Di sini dikatakan sebab di dalam diri kamu, perhatikan, tetap ada pengurapan. Berarti pengurapan yang di dalam kita ini akan selalu ada. Selama kita tidak menyangkal Yesus sebagai Tuhan, pengurapan yang di dalam, yang selalu siap untuk mengajar kita, itu selalu ada di dalam kita. Tetapi pengurapan yang dari atas, kalau kita tidak mendisiplin diri kita di dalam pembacaan firman, di dalam doa, kalau kita tidak mendisiplin diri kita dalam ibadah, kalau kita tidak mendisiplin diri kita untuk selalu mentaati Tuhan, ingat, pengurapan yang di atas bisa hilang atau bisa berkurang. Dan kembali orang lain yang kita layani bisa tahu. Tahun lalu kok dahsyat ya. Sekarang kok biasa-biasa aja. Ini pengurapan yang di atas. Bahkan wibawanya, hadirat Tuhan yang dibawa itu bisa dirasakan. Ini berbicara pengurapan yang dari atas, pengurapan yang di luar. Tetapi pengurapan yang di dalam itu tidak pernah hilang. Itu akan terus mengajar kita. Itu akan terus mengajar kita. Nah, lompat kepada ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Bahwa firman kalau sudah masuk ke tentang akhir zaman, firman tentang pengurapan, itu hanya bisa diajarkan kepada orang yang mengetahui kebenaran. Untuk orang yang tidak mengetahui kebenaran, tidak usah capek-capek ngajar. Kenapa? Karena mereka memang tidak akan bisa dan tidak mau diajar. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Perhatikan. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Saya sederhanakan. Karena kamu hidup dalam kebenaran, kamu tidak hidup di dalam dusta. Seseorang yang terbiasa dusta, dusta putih katanya, mereka tidak akan bisa menangkap kebenaran yang diilhamkan, diwahyukan oleh Roh Kudus. Karena namanya Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes disebut juga roh kebenaran. Tidak mungkin dia berdusta.
tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran dikatakan. Oleh karena itu di akhir zaman kembali semuanya akan digenapi. Yang cemar akan semakin cemar, yang kudus akan semakin kudus. Karena yang cemar mau diberitahu bagaimanapun tetap akan nolak. Yang kudus diberitahu soal kebenaran akan semakin suka. Sehingga yang cemar akan semakin cemar, yang kudus akan semakin kudus. Pasti ini yang terjadi. Alkitab juga mengatakan, jangan memberikan permatamu kepada anjing, kepada babi. Jangan, percuma. Jadi kebenaran ini tidak bisa dibagikan kepada orang yang memang tidak tahu kebenaran dari awal. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Yesus adalah Mesias. Yesus adalah yang diurapi. Sederhananya, Yesus adalah Tuhan. Sederhananya. Pendusta itu diawali dan akan selalu hidup di dalam dusta kalau mereka tidak percaya, tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Bahwa Alkitab adalah kebenaran. Semua yang tidak sejalan dengan Alkitab adalah dusta. Jelas. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Sampai di sini aja. Berarti kita tahu banyak sekali pendusta. Kalau kita mengaku Yesus adalah Kristus, sungguh-sungguh mengaku Yesus adalah Kristus, pasti kita akan hidup dalam ketaatan, dalam hormat dan takut akan Tuhan. Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus. Nah, ya, antikristus yang banyak yang sudah ada ini. Yang tidak percaya Yesus adalah Kristus, dia antikristus. Tetapi nanti akan muncul pemimpinnya yang akan menggerakkan semua antikristus ini. Di sini nanti akan muncul perang Harmagedon. Ya. Akan kumpul semua di lembah Yordan. Berarti nanti semua akan tertuju ke Israel, semua siaran langsung. Oleh karena itu dikatakan, bukankah ketika dua saksi itu mati selama 3 hari, itu terus disiarkan langsung. Sehingga seluruh dunia akan tahu. Dan seluruh dunia juga akan melihat ketika 2 saksi ini dibangkitkan dan naik ke surga. Sebab ayat 23, barang siapa yang menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Padahal doktrin ini, ajaran ini tidak bisa diterima oleh kebanyakan orang di luar Kristen. Allah beranak itu mereka tidak bisa terima. Bapak dan anak. Bapak dan anak. Kemudian dikatakan, barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapak. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapak. Kuncinya bukankah ini anak? Kuncinya itu adalah Yesus. Padahal yang paling sering disangkal dan tidak bisa diterima adalah Yesus adalah anak Allah. Nah, ini paling tidak bisa diterima.
Dan secara otomatis orang yang tidak mengakui Yesus adalah anak Allah, maka mereka juga tidak memiliki Allah Bapa, yang dikenal oleh kebanyakan orang hanya sebagai Allah saja. Secara otomatis itu. Berarti tanpa Yesus, mereka sebenarnya merasa terhubung dengan Allah, padahal tidak terhubung dengan Allah. Dan secara sederhana kembali sebenarnya, setiap agama kalau mau jujur, Tuhannya beda, surganya beda. Ada agama yang surga mereka adalah kekosongan mutlak. Ada agama yang surganya hanya kawin mawin. Surga kita, loh ini bukan soal menjelek-jelekan, ini kebenaran. Surga kita adalah hidup seperti malaikat. Berarti kalau suasana surganya beda, berarti memang beda. Memang beda. Tetapi sebagai bangsa kita tidak boleh menjelek-jelekan, membenci yang beda dengan kita. Ini masalah keyakinan. Tetapi saya tidak mau mengajarkan kita di hadapan orang lain mengatakan, semua agama sama. Tidak. Semua agama beda. Tetapi biarkanlah orang sesuai dengan keyakinannya, kan seperti itu. Kalau kita mengkompromikan kebenaran ini dan mengatakan semua agama sama, sama baiknya, sama benarnya, perhatikan. Berarti mulut kita mengeluarkan dusta. Karena di gereja, di rumah kita mengatakan hanya agama Kristen yang baik, tetapi di luar kita mengatakan sama. Kalau saya, walaupun dengan teman-teman akrab saya akan katakan, agama kita beda. Agama, surga kita beda. Tuhan kita beda. Tapi tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh membenci yang berbeda dari kita. Kan itu. Hidup dalam kebenaran. Kita mudah loh terjebak dalam kebohongan. Beberapa hari yang lalu kita mau makan-makan dan cerita di tempat fitness. Wah, udang enak segala macam. Kemudian ada orang yang nyaut teman saya. Tapi kalau udang itu kolesterol kok. Loh, kamu keliru. Kalau bicara udang kamu pikirkan enaknya, bukan kolesterolnya. Orang itu kan repot sekarang. Makan yang diingat kolesterolnya. Kok tidak diingat enaknya itu loh. Masalah banyak sedikit itu tergantung kita kan. Tetapi makan enak gitu loh. Jangan sampai kita setiap makan sakit. Nah, Anda mau hidup dalam kebenaran atau dusta? Dan kebenaran dusta ini sehari-hari. Saya berbicara dengan seseorang yang ternyata anak tetangga saya sendiri yang katanya dulu memang itu kekayaannya dimakan, istilahnya dimakan 7 turunan tidak habis. Tetapi sekarang bahkan semuanya habis dan tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Dan cucunya ini katakan, kemarin ngomong dengan saya, ya namanya hidupku, namanya hidup seperti roda berputar. Jangan. Kalau saya tidak percaya, hidup kekristenan saya itu seperti tangga yang selalu naik, saya bilang. Kalau kamu roda berputar, kamu ada di bawah, tidak jalan lagi, repot kamu. Tapi tetap dia katakan, tapi bagaimana kok memang seperti ini? Nah, bahwa ternyata dusta pun itu bisa dipercaya loh. Dan karena ini roh, kalau tidak dipatahkan oleh roh kebenaran, itu selamanya akan menjadi pola pikir kita. Itu yang bahaya.
Kita lanjutkan. Ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Maksudnya apa? Apa yang telah kamu dengar dari mulanya? Yang kita dengar dari mulanya adalah keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tanpa engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau tetap orang berdosa dan akan menuju ke neraka. Yang mulanya kita dengar adalah di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya manusia bisa diselamatkan kecuali nama Tuhan Yesus. Itu yang mula-mula kita dengar kan sebagai orang Kristen, terus berpegang pada ini. Apa yang mula-mula kita dengar. Jangan sampai teralihkan, jangan sampai tergoyahkan. Ini hal yang paling dasar, yang terpenting. Bahwa Yesus dan hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Janji, ingat loh, Tuhan sendiri yang menjanjikan hidup yang kekal. Bisa dipercaya atau tidak? Bisa. Tetapi kenapa kita kok selalu mengatakan semoga masuk surga? Semoga sembuh ya. Semoga panjang umur. Kalau memang Tuhan yang menjanjikan kesembuhan, terima dengan iman dengan mengatakan, aku pasti sembuh. Karena ini janji Tuhan. Pasti. Bukan semoga. Bahwa kita pasti masuk surga. Iya, bukan semoga. Karena ini janji Tuhan. Tidak ada kemungkinan batal diganti. Tidak ada janji Tuhan. Kemungkinan itu batal, gagal, dan diganti. Janji Tuhan adalah ya dan amin di dalam Kristus Yesus. Kadang saya lihat pendeta-pendeta aja mengatakan semoga panjang umur ya. Makanya ketika mati 40 tahun kemudian katakan ya namanya hidup manusia. Firman Tuhan katakan umur kita 70 tahun sampai 80 tahun. Dan kalau mau cari kebenaran firman Tuhan lagi yang jarang diajarkan, umur manusia hanya 120 tahun saja. Tidak ada. Anda tidak akan pernah mendapatkan di dalam Alkitab umur manusia hanya 35 tahun. Tidak ada. Ini jelas. Makanya Tuhan tidak hanya mengatakan umur panjang. Diperjelas umur panjangnya itu 70 tahun sampai 80 tahun. Bahkan dikatakan hanya 120 tahun. Dan kembali, kebenaran ini ditulis hanya kepada orang-orang yang tahu kebenaran. Orang yang tidak tahu kebenaran dari awalnya, ketika menerima kebenaran ini, mereka pasti tetap menolaknya. Anda perhatikan, Anda pasti akan menolaknya. Ayat 26. Semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu.
Jadi di zaman akhir, waktu-waktu yang terakhir, di mana antikris sudah bangkit dan nanti antikristus, pemimpin antikristus akan bangkit. Tujuan mereka yang terutama adalah menyesatkan. Menyesatkan dengan cara apapun. Yang penting kita menyangkal iman. Tetapi sebenarnya tidak mudah ketika kita sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya. Tidak mudah untuk disesatkan. Orang yang begitu mudahnya hanya kawin gitu. Yang kalimat itu memang sudah tidak sungguh-sungguh. Hanya diiming-iming yang semua orang sebetulnya dengan usahanya sendiri bisa. Sudah nyangkal iman, berarti memang tidak sungguh-sungguh. Ingat, di waktu-waktu terakhir akan banyak penyesatan. Dan untuk menangkal kita ini disesatkan. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Bahwa sederhananya begini, pengurapan itu akan tinggal dalam kita kalau ada orang yang berusaha menyesatkan kita, yang mengajar tidak sesuai dengan firman Tuhan kepada kita, maka pengurapan yang di dalam ini akan berbicara. Itu salah, jangan didengarkan. Yang ini yang benar, yang kamu sudah pelajari itu yang benar. Jangan mau untuk disesatkan. Itu gunanya pengurapan yang di dalam. Pengurapan di dalam akan mengajar, akan berbicara pada kita. Ketika kita tidak mempunyai uang, ketika kita sakit, pengurapan akan mengajar. Jangan takut, jangan gelisah, jangan bimbang. Aku Tuhan akan memberkati engkau. Aku Tuhan akan menyembuhkan engkau. Jadi orang yang hidup dalam pengurapan yang di dalam akan menjadi orang yang sangat tenang. Tuhan memberkati kita semua.